Halo semuanya, selamat datang di OP Movie. Kali ini, OP Movie akan mengulas alur cerita film yang berjudul 12 Strong atau 12 Strong yang digarap oleh Nikolai Fuchsik. Film ini berdasarkan kisah nyata yang diangkat dari kisah hancurnya dua buah gedung GTC tanggal 11 bulan 9 tahun 2001 yang kita kenal dengan peristiwa 9/11. Sebelum kita beralih pada ulasan cerita, saya ingatkan kalau ini adalah konten spoiler. Jadi, untuk kalian yang kurang menyukai spoiler, terutama pada jenis film, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Baiklah, mari kita masuk kepada ulasan ceritanya. Scene diawali dengan berbagai peristiwa, lalu tampak anak dari Kapten Mitch sedang menggambar, dan tampak Kapten Mitch bersama istrinya sedang memasukkan barang-barang ke kardus, yang sepertinya mereka akan mengecat tembok rumahnya. Kemudian, tampak siaran televisi yang sedang menyiarkan dua buah gedung yang runtuh akibat hantaman pesawat terbang, yang konon katanya pesawat itu telah dibajak dan Al-Qaeda bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Lalu terlihat di markas militer yang semua orang sedang sibuk, dan kemudian Mitch pun datang dengan berpakaian sipil, karena Mitch saat itu tengah mengambil cuti. Mitch menemui Kolonel Bauer untuk meminta kalau dia ingin kembali kepada timnya yang lama. Namun Bauer tidak setuju karena Kapten Mitch telah dipindah divisikan ke divisi Kolonel Bauer dan atas permintaan Kapten Mitch sendiri. Tapi Mitch bersikeras karena dia telah berubah pikiran setelah melihat pesawat itu menabrak gedung. Lalu Kolonel Bauer berkata kalau Al-Qaeda lah yang merencanakan serangan itu dan mereka berlindung di Afghanistan. Lalu Mitch berkata kalau Timur Tengah adalah wilayah dia bertugas, tapi Bauer langsung marah dan menyuruh Kapten Mitch pergi ke ruangannya dan melakukan tugasnya saja di belakang meja. Mitch yang kesal lalu pergi dan bertemu teman-teman timnya yang dulu. Salah satu tim lamanya yang bernama Dealer sedikit kesal kepada Mitch karena Mitch lah yang ingin keluar dari tim mereka dulu. Namun Mitch menegaskan ingin segera kembali pada tim lamanya. Mitch berkata kepada rekannya yang bernama Spencer kalau Bauer menolak permintaannya. Tapi Spencer berkata kalau Bauer tidak akan menolak permintaanku. Dan dengan jelas Mitch berkata pada tim lamanya kalau mereka akan bertempur. Pegang kata-kataku. Emang keren nih Kapten Mitch. Jiwa barbarnya mulai meronta-ronta nih guys. Lalu diperlihatkan Spencer yang menemui Kolonel Bauer merobek surat pengunduran dirinya. Jadi ternyata Spencer ini ingin mengundurkan diri dari militer guys. Tapi karena serangan itu dia mengurungkan niatnya untuk berhenti dan ingin ikut bertempur di Timur Tengah dengan timnya dan Kapten Mitch. Satu lagi nih guys, jiwa barbarnya ikut-ikutan meronta. Emang kalau jiwa tempur itu emang beda ya. Namun Bauer ingin kapten yang lain untuk tim 5. By the way, nama tim Mitch ini adalah tim 5 ya guys. Bauer menginginkan kapten yang lain untuk tim 5 karena Mitch tidak mempunyai pengalaman tempur sebelumnya dan hanya memimpin dalam latihan saja. Dan keluar dari timnya lalu masuk ke divisi Kolonel Bauer karena ingin menaikkan karirnya. Namun Spencer pun tetap bersikeras karena mereka telah dipimpin Mitch selama 2 tahun. Jadi dia inginkan kapten yang timnya kenali sendiri. Lalu scene berpindah bahwa Bauer menemui Mitch yang sudah berada di ruangannya dan melihat meja yang sudah jatuh karena sebelumnya dihantam oleh Mitch karena kesal. Namun Bauer berkata tidak apa-apa untuk meredam amarahmu. Lagian kamu tidak akan membutuhkan meja itu di tempat kamu bertugas nanti. Dan ternyata Spencer berhasil meyakinkan Kolonel Bauer untuk tetap menjadikan Mitch sebagai kapten mereka dan pergi berperang di Afghanistan. Dan kemudian mereka pun berangkat. Pada tanggal 16 Oktober 2001, mereka tiba di pangkalan militer yang berada di Uzbekistan. Sesampainya di barak, mereka telah disambut oleh beberapa orang dari tim mereka. Lalu scene berpindah di mana Kapten Mitch dan Spencer yang menemui Kolonel Bauer dan Kolonel Mulholland. Kita panggil aja dengan Holland ya. Yang berdiskusi tentang taktik yang akan mereka persiapkan. Lalu Kolonel Holland memberi perintah agar menemui Dostum untuk beraliansi dengannya, karena Dostum ini adalah panglima perang Afghanistan. Dia mengetahui segala medan, tebing, bukit, dan apapun di wilayah itu. Dan yang paling penting, dia tidak peduli dengan Taliban. Jadi tim 5 akan diturunkan di Afghanistan Utara.
dan bertemu dengan mata-mata CIA yang akan mengantar mereka untuk bertemu dengan Jenderal Dostum. Dan misi mereka adalah mendapatkan kepercayaan dari Dostum dan bertempur bersamanya untuk merebut pertahanan Taliban. Jadi di sini tim 5 lebih ke arah serangan udara, sedangkan Dostum dan tentaranya akan melakukan sisanya. Dan akhirnya tim 5 terpilih untuk menjalankan misi tersebut. Lalu Mitch dan Spencer pergi untuk menemui timnya, lalu mengabarkan kalau mereka terpilih untuk menjalankan misi dan mempunyai waktu 21 hari. Setelah mereka mendengar kalau mereka terpilih, mereka pun bersorak. Emang ya, kalau nyali barbar itu kalau dengar kabar bakalan tempur, pasti pada kesenangan. Kalian gimana? Oke, lanjut. Malam pun tiba. Mitch dan timnya mulai terbang ke Afghanistan Utara. Setibanya di sana, mereka mulai bersiap untuk menunggu kedatangan pemandu mereka nanti yang diantaranya adalah mata-mata dari CIA. Singkat cerita, mereka pun bertemu walaupun hampir saja baku tembak antara mereka terjadi. Lalu, perjalanan mereka dimulai untuk menemui Jenderal Dostum. Sesampainya di camp, mata-mata CIA yang kita sebut aja si Bonnie mengatakan bahwa kalau di aliansi utara ini ada 3 milisi yang saling bermusuhan, yaitu Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Muhakkik. Mereka bertiga itu saling bermusuhan dan tak ingin saling membantu. Dan jika seandainya mereka bertemu di medan perang, kemungkinan mereka akan berhenti untuk menyerang Taliban dan mulai menyerang satu sama lain. Dan Bonnie juga berkata kalau Jenderal Dostum, dia adalah orang Uzbek dan sudah berperang melawan Rusia dari umur 16 tahun. Dan sekarang berusia 55 tahun. Dan Bonnie yang mahir dalam membaca sifat orang, tapi dia tidak pernah bisa membaca sifat Dostum. Namun yang Bonnie ketahui adalah Jenderal Dostum membenci Taliban. Begitupun Taliban yang membenci Jenderal Dostum. Kemudian Spencer menanyakan bahasa apa yang dikuasai oleh Dostum. Lalu Bonnie berkata kalau dia bisa bahasa Tajik, bahasa Uzbek, bahasa Dari, bahasa Pashtun yaitu bahasa orang Taliban, dan juga bahasa Rusia, yang dimana Mitch juga menguasai bahasa Rusia. Lalu Bonnie berpamitan karena dia akan pergi untuk mengantar uang kepada jenderal perang lainnya. Lalu kemudian Jenderal Dostum pun datang dan terlihat menyambut mereka, bahkan sampai menciumi pipi Spencer. Di ruangan pertemuan, Mitch memberikan hadiah berupa makanan kuda dan minuman vodka. Lalu kemudian, Dostum pun berbicara dengan bahasa Inggris, yang membuat Kapten Mitch terkaget. Sempat terjadi ketegangan antara kedua belah pihak, tapi beruntung itu hanya sesaat saja. Lalu saat Dostum berkata kalau mata para tim Mitch itu seperti mata pembunuh dan menanyakan, apa yang kalian bunuh? Lalu Mitch menjawab, jika kau ingin melihatku membunuh, maka bawalah aku pada Taliban dan aku akan memperlihatkannya padamu. Dan mereka pun sepakat. Lalu pada saat di luar, Mitch menanyakan pada Dostum berapa lama kita sampai ke Taliban. Lalu Dostum menjawab 5 jam dan memberikan 6 kuda pada Mitch dan timnya. Namun tim Mitch memiliki 12 orang, maka itu tidak akan cukup untuk membawa mereka semua. Lalu Mitch terpaksa untuk membagi timnya dan Mitch membawa 6 orang bersamanya dan sisanya akan menyusul nanti. Lalu mereka pun berkuda menuju Taliban. Scene berpindah di mana petinggi Taliban yang bernama Mullah Razan, kita panggil aja Razan ya, dia sedang menginterogasi 3 anak perempuan yang dimana ibunya sedang diikat seperti akan dieksekusi mati. Dan ayahnya yang diikat tangannya dan dijaga oleh pengawal Taliban. Terlihat sang suami yang memohon-mohon untuk melepaskan istrinya dan lalu istrinya pun ditembak mati tepat di kepala dan di depan ketiga anak perempuannya. Ternyata penyebabnya adalah si Razan ini marah karena tidak boleh ada anak perempuan yang di bawah usia 8 tahun yang mendapatkan pendidikan. Kemudian Mitch dan timnya berserta rombongan Jenderal Dostum tiba di Gua Chobaki, tempat persembunyian mereka. Dan Dostum mengatakan kalau mereka akan menyerang Taliban besok. Lalu scene berpindah pada Milo yang sedang ingin kencing, tiba-tiba diikuti oleh anak bocah dari tim Dostum yang bernama Najib, yang membuat Milo sedikit risih dengannya. Kemudian kita diperlihatkan pangkalan militer. Di situ ada seorang tentara wanita yang menemui Kolonel Holland, yang dimana Spencer meminta untuk menjatuhkan suplai untuk anak buah Dostum karena musim dingin akan segera datang dan mereka butuh perbekalan. Kolonel Holland pun menyetujuinya. Lalu scene kembali berpindah, yang dimana tim Mitch dan Jenderal Dostum sedang menunggu penyerangan mereka pada Taliban di lereng bukit. Namun
Mitch berkata kalau ini masih terlalu jauh untuk menentukan koordinat supaya bom bisa dijatuhkan. Namun Dostum mengatakan akan berbahaya jika mendekat. Sedikit perdebatan terjadi, akhirnya Dostum menghubungi petinggi Taliban yang akan diserang itu. Ternyata itu adalah Mullah Razan yang sebelumnya membunuh ibu dari 3 anak perempuan yang tadi. Dostum berkata kalau di sini ada Amerika yang akan membunuhmu. Mereka ingin tahu kalau kalian adalah Taliban. Jadi katakanlah kalau kau adalah Taliban supaya kami bisa membunuhmu. Lalu Taliban pun membalas dengan mengata-ngatai Amerika dan akhirnya Mitch menyetujui untuk menentukan koordinat dari tempat mereka berada sekarang. Namun sayangnya, semua bom meleset dan tidak mengenai Taliban, hanya membuat mereka semakin siaga. Lalu Mitch yang panas pun pergi mendekat sendirian untuk menentukan koordinat yang pas untuk menjatuhkan bom, yang diikuti oleh salah satu rekannya dan salah satu orangnya Dostum. Namun sebelum membacakan koordinat, mereka pun diserang dengan tembakan dari Taliban, maka terjadilah pertempuran yang lumayan sengit. Lalu kemudian Mitch pun berhasil mengirim koordinat dan Taliban pun mendapatkan hujan bom. Lalu, saat Mitch dan yang lainnya kembali dan berkata kepada Jenderal Dostum kalau pertahanan depan mereka telah hancur, kenapa tidak menyerang? Lalu Jenderal Dostum menjawab kalau penyerangan bukanlah hari ini, tetapi besok. Jadi yang itu tadi mungkin hanya ditujukan untuk menyerang mental Taliban, atau hanya sekedar latihan kecil. Kemudian scene diperlihatkan kalau suplai sudah dijatuhkan, namun sepertinya salah lokasi atau tidak sesuai dengan lokasi, sehingga suplai diambil oleh penduduk lokal, lalu menjualnya di pasar. Yang lucunya, pembelinya adalah tim Spencer. Kita sebut aja mereka yang tinggal di camp pertama itu adalah tim Spencer ya, dan yang bersama Dostum adalah tim Mitch. Singkat cerita, mereka pun tiba di camp dengan persediaan yang mereka beli dengan harga yang mahal. Padahal itu adalah barang-barang mereka sendiri. Lucu ya guys, barang sendiri malah dibeli. Mahal banget lagi. Lalu Milo mengatakan bahwa dia risih dengan Najib, anak yang selalu mengikutinya, karena dia selalu mengikutinya dengan membawa senapan. Jadi Milo agak risih dengan keberadaannya. Namun Spencer mengatakan bahwa dia keliru dan tidak memahami bahwa semua orang di sana menjaga mereka. Jika seseorang dari tim 5 terbunuh, mungkin Dostum akan membunuh mereka serta anggota keluarganya. Dan anak yang malang yang bernama Najib itu sedang menjagamu. Lalu Milo pun langsung berubah pikiran dan memberi Najib sebuah permen. Lalu keesokan harinya, tim Mitch dan pasukan Jenderal Dostum telah berkumpul dan bersiap untuk bertempur kembali dengan menggunakan kuda. Lalu Mitch memandangi seorang bocah yang juga akan ikut bertempur dengan mereka. Lalu bocah itu memberi hormat dan Mitch pun tersenyum sambil mengangguk. Di sini terlihat Mitch antara respect dan tidak menyangka. Coba aja kalian rasakan guys. Kalian yang sudah dewasa dan akan bertempur, tapi di sisi kalian ada anak bocah yang mungkin umurnya seumuran bocah SD yang juga ikut bertempur dengan kalian. Ya, pasti rasanya aneh dan gelisah aja gitu. Lalu kemudian Michael mengirimkan koordinat untuk dijatuhkannya bom. Dan lalu bom pun berhasil mengenai beberapa barak Taliban. Lalu Dostum dan para pasukannya maju menggunakan kuda dan menyuruh untuk Mitch dan timnya menunggu di tempat. Lalu Mitch melihat orang-orang Taliban yang menyerah tapi malah ditembaki sendiri oleh atasannya yaitu Razan. Dan kemudian Mitch melihat sebuah tank yang keluar dari markas Taliban dan dia heran kenapa Dostum tidak mengetahui jalur suplai Taliban. Melihat itu Mitch langsung menghubungi pesawat bom, tapi sayang amunisi pesawat bom telah kosong dan akan segera kembali ke pangkalan. Melihat itu Mitch dan timnya langsung melesat menuju medan pertempuran untuk membantu Dostum dan pasukannya. Di tengah pertempuran, sangat disayangkan Mitch melihat mayat bocah tadi yang sudah tergeletak tak bernyawa. Sekejap, Mitch terdiam dan lalu berteriak kepada Dostum kalau mereka kehilangan bantuan udara dan menyarankan untuk mundur. Lalu mereka semua pun mundur. Scene berpindah di Gua Chobaki yang terlihat korban-korban luka yang sedang diobati dan beberapa di antara mereka tidak dapat ditolong. Korban tewas semua dari pasukan Dostum. Lalu Mitch mendatangi Dostum dan mereka sedikit berdebat. Dia kesal karena merasa Jenderal Dostum tidak mengatakan tentang jalur suplai mereka. Andaikan diberitahu, dia akan lebih dahulu menghancurkan tank-tank itu dengan bom. Namun kata-kata Dostum membuat Mitch terdiam. Dostum berkata bahwa misimu akan gagal jika kamu takut mati, dan Taliban itu tidak takut mati. Lalu di akhir perdebatan, Dostum kembali mengatakan suatu hal yang kembali membuat Mitch terdiam, bahwa senjata terbaik terletak di hati.
Aku tidak mempunyai tentara di pasukanku, tidak satupun, melainkan hanya kesatria. Jadi, berhentilah menjadi tentara, dan mulailah menggunakan hatimu, maka kau akan menjadi kesatria. Lalu pada malam hari, saat Mitch sedang tidur, Dostum membangunkannya dan memperlihatkan sebuah peta untuk menyerang. Dostum juga mengatakan bahwa dia mengetahui jalur suplai Taliban, akan tetapi Dostum tidak menduga persenjataan mereka. Dostum juga berkata jika Mitch mempunyai langit, tapi pertempuran akan dimenangkan di darat. Dan juga menyebut kalau Fakir adalah putra angkatnya, bocah kecil yang di pertempuran tadi tewas. Lalu Mitch berjanji kepada Dostum akan membuatnya memenangkan pertempuran ini. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan tim Mitch sedang mengadakan rapat. Mitch akan mengutus salah seorang timnya untuk pergi ke celah Tiangi untuk berjaga dan menghadang jika ada pasukan bala bantuan Taliban datang membantu. Namun di sana tidak terdapat air, makanan dan apapun, hanya bebatuan yang tajam. Lalu Diller, Bennett dan Cover pun bersedia menjadi relawan. Jadi mereka akan kembali membagi tim lagi guys. Mitch bersama Michael dan Jackson, Diller bersama Cover dan Bennett. Lalu Mitch pun menghubungi Spencer dan menanyakan apakah di sana ada kuda. Spencer menjawab ya, dan Mitch pun menyuruh mereka untuk segera menyusul. Dan singkat cerita, mereka pun tiba dan semua anggota telah berkumpul kembali kecuali Diller, Bennett, dan Cover. Pertempuran pun kembali dimulai. Beberapa bom berhasil mengenai beberapa tank Taliban. Dan lalu keadaan mulai sunyi saat Mitch dan tim serta pasukan Dostum menuruni lereng untuk memastikan semuanya telah tewas. Namun, Spencer dan Black masih berada di bukit untuk memantau pergerakan musuh dengan teropong dan sniper. Dan benar saja, ternyata tentara Taliban belum sepenuhnya tewas. Mereka bersiap menyerang dengan bersembunyi di balik tembok dan tank. Lalu, mereka pun menyerang Mitch dan kawan-kawan. Dan lagi-lagi, pertempuran kembali dimulai. Dostum dengan beraninya maju dan dilihat oleh Mitch. Lalu Mitch memerintahkan rekannya untuk melindungi Dostum dan mengikutinya. Mitch hampir saja diledakkan oleh granat. Namun Mitch berhasil mengembalikan granat tersebut sehingga dia masih selamat. Di atas bukit, Spencer dan Black pun juga tidak diam. Mereka juga menembaki Taliban dengan sniper. Di sini kita melihat bahwa Jenderal Dostum benar-benar orang yang sangat berani dan sangat ahli dalam peperangan. Dia maju dengan berani, dan di saat pertempuran tak henti-henti, Dostum pun meledakkan sisa-sisa pasukan Taliban yang tersisa dengan RPG, dan pertempuran hari itu dimenangkan oleh tim Mitch dan pasukan Dostum. Setelah perang berakhir, Dostum pun bercerita kalau disinilah keluarganya dibantai oleh Razan. Lalu Jackson mengatakan bahwa Mitch mendapatkan email dari Donald Rumfield yang bertanya kapankah mereka mencapai Mazar. Mazar ini adalah tempat yang mereka tuju ya guys. Namun karena medan yang cukup rumit dan peperangan yang tidak dapat dielakkan, itulah yang membuat mereka sedikit terlambat untuk mencapai Mazar. Dan Mitch pun membalas email tersebut, dan balasan email itu pun menjadi berita utama di televisi. Di sisi lain, tim Diller berhasil menghancurkan salah satu pos Taliban, dan di gua tempat Mitch dan yang lainnya berlindung, Spencer mengatakan bahwa markas telah mengirim tim baru untuk bergabung dengan milisi Atta. Atta yang sebelumnya dikatakan adalah saingan Dostum. Sepertinya Dostum lebih membenci saingannya dibanding membenci Taliban. Dan benar saja, saat Mitch mengatakan hal itu kepada Dostum, Dostum langsung tidak menerimanya. Setelah berdebat, akhirnya Mitch berkata kalau dia akan tetap berperang dengan atau tanpa Dostum. Lalu Dostum berkata kalau tanpa dia jumlah Mitch dan kawan-kawan hanya 12 orang. Semoga beruntung. Lalu Dostum pun pergi meninggalkan Mitch bersama setengah pasukan lainnya. Lalu Mitch pun mengembalikan kata-kata Dostum sebelumnya kalau dia bukanlah seorang kesatria, tapi hanya seorang jenderal perang. Di luar gua, Mitch berkata kepada timnya kalau dia akan tetap melanjutkan ini. Lalu mereka pun sepakat untuk tetap maju walaupun tanpa Dostum. Esok pun tiba, jadi mereka membagi tugas, yang dimana Spencer dan Black bertugas untuk memanggil serangan udara dari arah kiri. Milo, Jackson, dan Essex terus maju untuk menyerang sisi barat musuh. Diller, Banner, dan Cover akan menyerang di sisi utara musuh dan menghalangi bala bantuan untuk memasuki Mazar. Sedangkan Val, Michael, Mitch, dan Jonas menyerang dari sisi selatan. Dan akhirnya mereka semua sudah berada di posisi masing-masing. Kemudian Spencer memanggil bom. Lalu bom dijatuhkan dan berhasil mengenai beberapa tank dan pasukan Taliban. Lalu Mitch kembali meminta bom untuk dijatuhkan di sisi selatan. Namun di saat Spencer akan mengirim koordinat, tiba-tiba sekelompok pasukan musuh menghampiri Spencer dan yang lainnya. Pasukan musuh tersebut terlihat seperti akan menyerah. Di sisi utara, Diller, Cover, dan Banner
Bennett serta pasukan yang lainnya diserang yang membuat antena komunikasinya terjatuh. Di saat Diller akan mengambil antena tersebut, dia pun melihat beberapa mobil rudal peluncur. Lalu scene kembali kepada Spencer dan kawan-kawan yang terlihat pasukan musuh akan menyerah. Tapi di saat mereka akan menggeledah, tiba-tiba salah satu musuh itu melakukan bom bunuh diri yang membuat Spencer terluka parah pada bagian dadanya dan harus segera dilakukan evakuasi medis. Di saat Jones akan menghubungi markas, tiba-tiba dia melihat Dostum dan para pasukannya datang. Dan lalu, mereka pun diserang oleh rudal peluncur tadi dan membuat mereka terdesak. Di sisi barat, Milo, Essex, dan Jackson juga akhirnya bertempur. Pertempuran mereka tidak seimbang. Jackson pun menghubungi pesawat bom untuk menjatuhkan bom di dekat mereka. Dan perintah Danger Close pun diterima. Dan pada akhirnya mereka pun selamat dari bom tersebut setelah setengah terkubur oleh tanah. Lalu, Mitch yang sudah sampai di kudanya pun dengan gagah berani maju sendiri dan lalu diikuti oleh pasukan Dostum. Mereka memasuki medan pertempuran dengan kuda-kuda mereka melawan tank dan mortir. Lalu pertempuran pun berlangsung yang mengakibatkan Mitch terjatuh dan hampir saja pingsan. Dan di saat rudal peluncur akan diisi ulang, Mitch, Dostum dan pasukannya pun sudah mendekat dan mulai membalikan posisi yang dimana pasukan Taliban lah yang sekarang terdesak dan membuat petinggi Taliban yaitu Razan kabur memakai mobil. Ternyata Razan ini juga pengecut ya. Tapi Dostum terus mengejar menggunakan kudanya hingga mobil si Razan itu kecelakaan dan masuk lubang. Lalu Dostum menghampirinya dan seketika menembak mati Razan. Kemudian helikopter pun datang untuk mengevakuasi Spencer. Kemudian Mitch dan pasukan lainnya langsung bergerak menuju Mazar karena Dostum akan mendatangi Atta dan akan berperang dengannya. Jika itu terjadi, maka aliansi utara akan pecah karena tugas Mitch sekarang adalah menjaga aliansi utara agar tetap aman. Namun, sesampainya di sana, Dostum mendatangi Atta dan menjabat tangannya Atta. Mitch pun datang dan Dostum berkata, "Aku akan membiarkannya menguasai kota untuk hari ini. Besok kita akan lihat." Lalu, Dostum pun memberikan barangnya kepada Mitch yang seperti cambuk kuda yang telah lama bersamanya. Setibanya di pangkalan militer, Mitch menanyakan tentang Spencer. Lalu, Kolonel Bauer mengatakan kalau dia sedang dalam perjalanan ke Jerman untuk penanganan yang lebih lanjut. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan Mitch yang sudah pulang dan kembali lagi berkumpul dengan istri dan anaknya sesuai yang telah dia janjikan sebelumnya. Yang terlihat tangis haru dari Mitch karena kembali lagi berkumpul dengan keluarga tercinta. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian filmnya guys? Menurut saya ini salah satu film bergenre perang dengan alur terbaik ya. Plot yang diberikan juga tidak terlalu berat dan narasi yang berjalan tidak cepat ataupun sangat lambat. Film pun terasa sangat baik mulai dari karakter, narasi, dan visual yang ditampilkan. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dianggap benar dalam film ini guys. Seperti Taliban yang mengeksekusi seorang ibu yang menyekolahkan anaknya atau memberikan anaknya pendidikan. Ya namanya kalau orang negeri barat apalagi dari Amerika, pasti narasi-narasi tentang Islam akan sedikit menyudutkan Islam. Namun, sisi seperti itu saya tidak terlalu mementingkannya sih. Karena saya sendiri udah paham dan tahu bagaimana agama saya sendiri, yaitu Islam. Dan yang terpenting juga dalam film ini bukanlah penyerangan kepada semua pasukan Taliban guys. Mitch dan Jenderal Dostum hanya mengalahkan Taliban yang hanya berada di wilayah utara saja. Karena faktanya hingga sekarang belum ada yang mampu mengalahkan Taliban seutuhnya. Baiklah teman-teman, semoga kalian menyukai ulasan film yang satu ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus berkembang dan menyajikan konten-konten ulasan film yang menarik lainnya. OP Movie pamit dulu, sampai jumpa di konten selanjutnya.